Di episode ketiga, muncul kasus bunuh diri dengan motif yang berbeda, yaitu sebelum kematian korban, terdengar suara sepatu hak tinggi, dan polisi juga mulai menyelidiki kasus tersebut. Sementara Haesang dan Sanyong melakukan survei di desa Jangjinri yang ternyata desa tersebut sudah tidak ada. Mereka hanya bisa bertanya kepada para lansia dan akhirnya berhasil bertemu dengan lansia yang mengingat desa tersebut. 덕은 어린아이의 시신을 뜻해요. 어린아이의 시신, 덕을 매달던 나무를 덕다리 나무라고 불렀어요. Sanyong dan Haesang pergi ke tempat tinggal Lee Taeyong yang dicarinya dan menyadari ada hantu di sana. Saat mereka menghampiri hantu tersebut, hantu itu menghilang dan mereka bertemu dengan para detektif. Hongse menanyakan tentang keberadaan penghuni kamar 306, sedangkan Sanyong menguping pembicaraan mereka. 왜 이렇게 너가 아는 사람한테는 다 안 좋은 일이 생겨? 죽거나 사라지거나? Pagi harinya, Haesang pergi ke rumah kakek nenek Lee Taeyong dan menanyakan tentang pohon dukdali. 이게 덕다리 나무인 거야. 네, 맞아. Sementara Sanyong pergi mencari Lee Taeyong ke kampus dan tempat kerjanya. Seorang pelanggan kafe yang mengetahui Sanyong sedang mencari Lee Taeyong pun akhirnya mengajaknya ngobrol dan membawanya ke toko ikan. Pria itu menanyakan tentang Lee Taeyong, dan Sanyong tak sengaja menyebut tentang kakek buyutnya, yang kemudian pria itu meminta kontak kakek buyut Lee Taeyong. Sanyong juga bertemu dengan bos pria tersebut dan ditawari pinjaman. Tapi Sanyong buru-buru pergi dari sana. Sebelum pergi, ia diberi ikan oleh pemilik toko tersebut. Para detektif juga mulai mengecek CCTV dan mulai mengetahui wanita sepatu hak merah. 그게 좀 귀신이라도 된다는 말이에요? 이제 너까지 귀신 타령이냐? Sementara Haesang menyadari anak-anak kampus yang memakai hoodie universitas dan teringat dengan hoodie yang dilipat oleh nenek buyut Lee Taeyong. 설마... Sanyong yang pulang ke rumah langsung diomeli ibunya karena tidak memberitahu ibunya kalau ia berada di rumah neneknya ketika neneknya meninggal. 아무 일도 없었어. Dan meminta Sanyong untuk menerima warisan neneknya. Sanyong yang mendengar bisikan dari roh jahat pun langsung berlari keluar dan menemui pemilik toko ikan. Saat tiba di sana, pemiliknya tidak ada dan Sanyong melihat data yang ada di meja. Ia mengetahui kebenaran yang disembunyikan pemilik toko ikan tersebut. Saat akan pergi dari sana, pemilik toko itu datang dan menghentikan Sanyong. Tiba-tiba, Sanyong sudah keluar dan berlari. Ia menghubungi Haesang dan menyuruh untuk ke rumah kakek buyut Lee Taeyong. Haesang pun mencari keberadaan mereka dan akhirnya menemukan si wanita sepatu hak merah yang ternyata ia adalah seorang laki-laki pemilik toko ikan. Pria itu sedang menagih hutangnya kepada Lee Taeyong yang sedang bersembunyi dan Haesang juga melihat kejadian tersebut. Tak selang lama, detektif datang dan berhasil mengamankan pria tersebut. Sanyong berniat langsung menanyakan tentang ayahnya kepada Lee Taeyong, tapi Lee Taeyong terlalu panik dan menangis tak henti-henti. 시간이 없어요, 아시잖아요. Sanyong pun akhirnya pergi dari sana dengan tangan kosong. Haesang membantu membereskan rumah kakek buyut dan kakek buyut memberitahu tentang foto yang dimiliki oleh Lee Taeyong. Ternyata foto tersebut sudah disobek dan dimasukkan ke dalam akuarium toko ikan. Haesang langsung menghubungi polisi tentang toko ikan tersebut dan menyadari kalau Sanyong juga memiliki ikan dari toko ikan tersebut. Saat polisi tiba, toko ikan tersebut sudah hancur dan pemilik tokonya juga memiliki luka di pergelangan tangannya. Sanyong juga terlihat terekam oleh CCTV toko ikan. 오랜만이야. Haesang menemui Sanyong yang berada di jembatan, yang ternyata sekarang dia adalah roh jahat. Sanyong menyebutkan angka yang kemudian ia tersadar kembali. Mereka mulai memecahkan angka yang disebutkan oleh Sanyong. Haesang mengantar Sanyong pulang dan meminjaminya uang. Awalnya Sanyong sangat marah dan tidak mau menerimanya, tapi akhirnya ia mengambil uang sesuai yang dibutuhkannya. 500이면 충분한데 뭘 5,000씩이나 넣었어요. Sanyong kembali lagi ke rumah neneknya untuk mencari sesuatu. Saat ia sedang membaca buku milik ayahnya, tiba-tiba ia mendengar suara dan memberanikan dirinya untuk memeriksa, yang ternyata itu adalah suara langkah kaki Haesang. 많이 놀리셨나 봐요. Mereka pun bekerja sama mencari sesuatu yang berkaitan dengan angka yang disebutkan oleh roh jahat terakhir kali. 금줄이네요. 부정을 막기 위한 금기 도구죠.
Haesang mendapat telepon dari kakek buyut Lee Tae-yong dan mereka bergegas pergi ke sana. Sanyong menanyakan tentang ayahnya kepada Lee Tae-yong yang sekarang sudah merasa tenang. Mereka mendapat informasi kalau ayahnya mencari tahu tentang seorang gadis yang bernama Lee Mok-dan. Kakek buyut itu pun menceritakan tentang kisah gadis bernama Lee Mok-dan. Ternyata, Lee Mok-dan menghilang saat sedang bermain petak umpet. Mereka pun mulai menggali semua hal tentang Lee Mok-dan. 이목단이란 나이 꼭 찾아야 합니다. 네. Para detektif juga menanyakan hal itu kepada kenalannya dan mendapat info kalau mereka dulu menemukan jasadnya dalam keadaan hanya tersisa kulit dan tulang, serta salah satu jarinya menghilang. Sementara Haesang dan Sanyong menemukan fakta tentang ritual Yeonmi, yaitu ritual yang menciptakan hantu kelaparan. Mereka juga telah berhasil memecahkan angka yang disebutkan roh jahat itu, yang ternyata angka itu adalah nomor halaman sebuah buku. Mereka pun segera pergi ke desa Baekchakol dan mendatangi para lansia yang masih tinggal di sana. Para lansia itu masih rutin melakukan ritual hingga sekarang. 길거리에서 횡성한 객기가 사람한테 붙어서 아프게 하거나 안 좋은 일을 일으킨다. Sementara para detektif mewawancarai anak dari korban dengan ciri-ciri serupa dan menemukan fakta bahwa kasus tersebut juga berkaitan dengan Profesor Gugangmo. 고강모 교수에 대해서 좀 더 묻자. Sanyong yang masih di sana mendengar cerita dari seorang lansia tentang ibunya yang ternyata itu adalah kampung halamannya. Ia pun segera menghubungi ibunya untuk memastikan kebenaran tersebut. Ibunya langsung panik dan menyuruh Sanyong untuk segera pergi dari sana. 엄마, 여기서 아빠 만나서 결혼한 거야? Tiba-tiba, seorang lansia terkena serangan jantung dan membuat semua orang panik. Lansia itu pun akhirnya meninggal yang disebabkan oleh hantu yang gentayangan. Sanyong pun juga kaget saat melihat dari cermin. Ternyata di belakangnya ada hantu yang gentayangan. 불러봐야 알겠지만 그 숫자가 엄청납니다. Setelah kejadian itu, Haesang menyuruh para lansia pulang dan melarang untuk menoleh ke belakang serta harus menundukkan kepalanya. 그리고 집에 도착하시면 Mereka pun pulang dan suasana semakin mencekam karena ritual tidak dilakukan seperti biasanya. 허재비 인형 지금 어딨나요? Haesang berusaha mengatasi situasi tersebut dan mencari boneka jerami yang digunakan sebagai ritual. Namun ternyata, boneka itu telah hilang dan berusaha untuk mencarinya kemana-mana hingga menemui para lansia yang sudah pulang ke rumahnya. 그때 혹시 허재비 인형 못 보셨어요? Haesang pergi ke rumah Bu Park yang ternyata di depannya ada hantu. Dan Bu Park juga bisa melihatnya yang ternyata hantu tersebut adalah anaknya. 어르신 눈에도 보이는군요. Ternyata Bu Park telah menyingkirkan boneka jerami itu dan membakarnya. Haesang dengan sigap langsung memadamkan api itu, namun boneka jerami sudah terlanjur terbakar. 아무도 널 해칠 수 없어. Sementara Sanyong berkeliling desa dan saat melihat pantulan dari cermin, ia melihat banyak hantu yang gentayangan. Hal itu pun membuatnya gemetaran dan berlari. Sanyong pun terjatuh di depan toko terbengkalai dan melihat ayahnya dari pantulan jendela. Haesang mengamati video dari ritual tahunan yang dilakukan di desa Baekchakol dan menemukan fakta tentang sebuah jangseng atau GPS orang zaman dahulu. 이 소리가 끊이지 않게. Haesang berlari ke tempat di mana jangseng berada dan berusaha sekuat tenaga untuk merobohkannya. Usahanya sempat terhenti karena Bu Park datang dan memohon kepada Haesang untuk tidak merobohkan jangseng karena ia tidak ingin anaknya menghilang. Sementara Sanyong yang melihat ayahnya berusaha menanyakan tentang kebenaran, tapi tak lama Haesang berhasil merobohkan jangseng dan para hantu gentayangan tersebut menghilang. Sanyong pun akhirnya pingsan. Pagi harinya, Sanyong terbangun dan sudah berada di rumah sakit. 거기 아빠가 있었다고요. 어쩔 수 없었다고. 그럼 사라지셨어요. Ibunya yang baru saja datang langsung meluapkan kemarahannya kepada Profesor Haesang. 다시는 사내한테 연락하지 말아요. Sanyong pun cukup kesal dengan ibunya karena dibohongi tentang asal kampung halamannya dan menanyakan tentang kelahiran yang ditemukan di rumah ayahnya. Ibunya mengatakan kalau itu adalah tanggal kelahiran adiknya yang meninggal di sana. Ibunya menceritakan tentang kejadian masa lalu itu di mana dulu ayahnya mengatakan kalau ia akan membunuh anak kedua mereka dan ibu Sanyong yang ketakutan pun pulang ke rumah orang tuanya. 우리 딸 왜? 몰라 너무 무서워 엄마. 우리 애기 왜 그래 왜? Saat malam hari, ia merasa Gangmo telah ke sana juga dan kemudian perutnya merasa sakit dan berakhir ia mengalami keguguran.
Ibunya juga mengatakan kalau nenek Sanyong melihat Kang Mo datang malam itu tanpa mengatakan apapun. 민석학자니 뭐니? 귀신마저 찾아놨잖아. Ibu Sanyong pun ketakutan dan mulai mencemaskan Sanyong. Akhirnya ia pun berniat menjemput Sanyong, tapi saat ia keluar, ia menyaksikan ibunya tiba-tiba melompat ke dalam sumur dan meninggal di sana. Ibunya pun akhirnya meninggalkan kampung halamannya dan membawa Sanyong ke Seoul. Haesang pergi mengunjungi rumah mertua Gu Kangmo dan kakek buyut itu menemukan tali jerami yang ditanam di sana. 왜 어쩌다가 악기에 씌게 된 거지? Detektif Moon Jun pergi ke rumah Haesang dan memberinya daftar berkas dengan kasus seperti yang dialami oleh ibunya. 구강모 교수도 그렇게 돌아가셨어요? Profesor menyadari kalau surat yang diterimanya dari ayah Sanyong bukanlah tindakannya, melainkan rencana roh jahat itu. 교수님이 아니었던 거야. Sanyong pun juga datang ke rumah Haesang. Sanyong memberitahu Haesang kalau desa Jangjinri adalah tempat pertemuan ayahnya dengan ibunya dan fakta mengerikan tentang Mokdan yang ternyata sudah direncanakan oleh warga desa. 그 마을 전체가 그 아이를 죽인 거라고요. Setelah melihat ponsel, Sanyong berubah seperti menjadi orang lain dan tidak bisa melihat arwah Wujin yang ada di sampingnya. Sementara Wujin yang melihatnya tiba-tiba matanya berubah menjadi merah seperti hantu yang kelaparan. 남의 것을 마구 탐하면서도 끝까지 만족하지 못하는 나도. Sanyong yang telah dirasuki roh jahat itu pun membaca pesan dari Semi yang mengajaknya untuk datang ke reuni. 부어라, 마셔라. Kemudian ditampilkan seorang influencer wanita yang sedang pergi ke toilet, kemudian segerombolan serangga menghinggapi jendela. Dan tepat saat itu juga, ada wanita yang berdiri di belakang influencer tersebut. Sanyong pergi belanja dengan menggunakan kartu kredit milik Haesang, sementara Haesang menyadari tali jerami yang ditemukan di rumah mertua Gu Kangmo dan bergegas kembali ke sana. Gu Sanyong yang baru datang cukup membuat semua orang terkejut karena penampilannya yang berbeda. Lee Hong-se yang mengkhawatirkannya juga menanyakan tentang keadaannya. Sanyong pun berbisik ke telinga Hong-se dan hal itu membuat Semi kesal dengan perlakuannya. So Yun-jung yang membuat keributan akhirnya disiram wine oleh Sanyong. Semi yang melihat kejadian itu langsung memarahi Sanyong karena tidak biasanya dia bersikap seperti itu. Sanyong pun mempermalukan Semi di depan teman-temannya hingga akhirnya kesadaran Sanyong kembali. Sanyong pun kaget ketika menyadari keberadaan dirinya dan segera pergi dari tempat itu. Hong-se langsung mengikuti Sanyong dan memberikan jaket yang ditinggalkannya. 귀신이 그랬다면 믿어줄 거예요? 뭐라고? Sementara Haesang menemukan tali jerami dan menyadari kalau tali itu adalah tali yang dikubur oleh ibunya. 찾았다.